Selamat bergabung dengan Mas Disun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini, jangan lupa terlebih dahulu tekan subscribe serta bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keunggulan mutlak dan komparatif dalam perdagangan internasional, yang merupakan mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11. Dalam perdagangan internasional itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah dalam perdagangan internasional itu merupakan pertukaran barang antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Pertukaran dalam perdagangan internasional yang telah dilakukan harus saling menguntungkan. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak ini adalah teori yang dikemukakan oleh filsafat dari Skotlandia, yaitu Adam Smith, yang merupakan pelopor ilmu ekonomi modern. Adam Smith berpendapat bahwasanya suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dari negara lain karena negara tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak bila dibandingkan dengan negara lain, atau juga bisa dikatakan biaya produksi lebih murah dibandingkan negara lain. Berikut ini adalah ilustrasi dari keunggulan mutlak yang dapat terjadi pada perdagangan internasional antara negara X dan Y. Kita ilustrasikan, ini adalah produksi dari negara X dan Y per tahun. Dari tabel ini bisa kita dapatkan informasi bahwasanya negara X itu bisa memproduksi 100 mesin per tahun dan kain 1000 kain per tahun. Sedangkan negara Y bisa memproduksi mesin 200 per tahun serta kain 100 per tahun. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwasanya negara X unggul dalam produksi kain, sedangkan negara Y unggul dalam produksi mesin. Berikutnya, kita coba bahas tentang keunggulan masing-masing negara. Di negara X, kita lihat dari tabel tersebut adalah produksi per tahun 100 mesin per tahun dan 1000 kain per tahun. Kita lihat di tabel, kita bahas di bawahnya. Jika dibandingkan produksinya, bahwasanya 100 mesin itu sama dengan 1000 kain. Artinya dalam 1 tahun itu produksi 100 mesin itu sama dengan produksi 1000 kain. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan dasar tukar yang ada di dalam buku tersebut dari perbandingan mesin dan kain adalah jika 100 mesin itu sama dengan 1000 kain, maka jika satu mesin itu bisa sama, kalau kita sederhanakan, satu mesin itu sama dengan produksi 10 kain. Kemudian kita balik, kalau satu mesin bisa sama dengan 10 kain, maka satu kain itu bisa sama dengan 0,1 mesin. Nah, ini adalah dasar tukar yang terjadi di negara X. Di negara Y, kita bandingkan juga, produksi per tahun adalah 200 mesin dan 100 kain per tahun. Jika kita bandingkan produknya yaitu 200 mesin sama dengan 100 kain. Artinya dalam 1 tahun itu produksi 200 mesin itu sama dengan produksi 100 kain di dalam negara Y.
Maka dalam dasar tukar dalam negeri yang ada di negara Y bisa kita bandingkan, jika 200 mesin sama dengan 100 kain, maka kalau kita sederhanakan, satu mesin itu sama dengan 0,5 kain. Demikian juga sebaliknya, jika satu mesin sama dengan 0,5 kain, maka satu kain itu sama dengan 2 mesin. Dari dasar tukar di bawah ini, dari dasar tukar tersebut bisa kita peroleh bahwasanya jika kedua negara melakukan perdagangan, maka karena negara X memiliki keunggulan dalam negerinya adalah dengan produksi kain, maka dia akan menjual kain ke negara Y. Kemudian sebaliknya, negara Y akan menjual mesin ke negara X karena efektivitas produksi mesin itu lebih baik ada di negara Y. Sehingga kalau melakukan pertukaran seperti tadi, negara Y jelas unggul di bidang kain, maka dia akan mengekspor kainnya. Negara Y unggul di bidang produksi mesin, maka dia kelebihan mesin akan mengekspor mesinnya untuk mendapatkan penukaran kain. Berikut ini coba kita akan melihat keuntungan jika masing-masing negara itu, kedua negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kita lihat dulu keuntungan di negara X. Kita lihat dari tabel ini. Negara X akan untung jika menukarkan kain ke mesin di negara Y. Artinya negara X akan mengekspor kain untuk mendapatkan mesin di negara Y. Karena kalau kita lihat dasar tukar dalam negerinya di negara X, ya, satu kain itu sama dengan 0,1 mesin, sedangkan di negara Y satu kain itu bisa menghasilkan 2 mesin, sehingga efektivitas produksi mesin ada di negara Y. Nah, keuntungan yang diperoleh jika negara X nanti mengekspor kain, maka dapat diperoleh kalau di dalam negeri satu kain sama dengan 0,1 mesin, di luar negeri atau negara Y satu kain sama dengan 2 mesin. Jadi keuntungan yang akan diperoleh jika menukarkan satu kain menjadi mesin adalah 2 dikurangi 0,1, sehingga nanti ketika negara X menukarkan atau mengekspor kain ke negara Y akan memperoleh keuntungan 1,9 mesin. Kita lihat keuntungan negara Y jika melakukan kegiatan perdagangan dengan negara X tadi. Kita lihat dari sisi negara Y. Di negara Y, kita lihat efektivitasnya. Negara Y akan untung jika menukarkan mesin atau mengekspor mesin menjadi kain di negara X. Di dalam negara Y sendiri, kita lihat satu mesin itu sama dengan produksi 0,5 kain, sedangkan di negara X produksi satu mesin itu sama dengan 10 kain, sehingga efektif produksi kain itu ada di negara X. Sehingga keuntungan yang diperoleh kalau di dalam negeri satu mesin sama dengan 0,5 kain, di luar negeri yaitu di negara X satu mesin sama dengan 10 kain, maka keuntungan jika menukarkan atau mengekspor satu mesin menjadi kain adalah di dalam negeri 0,5 kain menjadi 10 kain, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah 9,5 kain. Jadi kegiatan perdagangan antara negara X dan Y sama-sama memberikan keuntungan. Yang kedua adalah tentang teori keunggulan komparatif.
Teori keunggulan komparatif ini adalah teori yang dikemukakan oleh pakar ekonomi politik dari Inggris, yaitu David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwasanya suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif dari negara lain karena negara tersebut mampu memproduksi barang dan jasa dua-duanya lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Kita lihat ilustrasi dua negara yang akan melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan menggunakan, menurut teori David Ricardo tadi, keunggulan komparatif dapat terjadi pada perdagangan internasional di negara A dan B. Kita lihat di negara A bisa memproduksi motor 80 per tahun dan memproduksi TV 80 per tahun. Di negara B bisa memproduksi motor dalam 1 tahun 120, negara B bisa memproduksi TV 160 per tahun. Dilihat dari tabel tersebut, maka bisa diperoleh bahwasanya negara B unggul dua-duanya, yaitu unggul produksi motor dan TV, karena produksi dalam 1 tahun itu lebih banyak daripada negara A. Kita bahas keunggulan dari masing-masing negara ketika akan melakukan perdagangan internasional. Kita bahas dulu yang ada di negara A. Negara A produksi per tahun 80 motor dan 80 TV. Jika dibandingkan produknya, maka 80 motor sama dengan 80 TV. Artinya dalam 1 tahun, kalau produksi 80 motor itu berbarengan dengan produksi 80 TV. Kalau kita sederhanakan dalam dasar tukar dalam negerinya, kita sederhanakan 80 motor sama dengan 80 TV, maka 1 motor itu sama dengan 1 TV. Demikian juga sebaliknya, 1 TV itu sama dengan 1 motor. Di negara B dalam 1 tahun produksinya adalah 120 motor berbanding 180 TV. Produksi per tahun 120 motor dan 180 TV. Jika dibandingkan produknya, 120 motor itu sama dengan 180 TV. Jika kita lihat dasar tukar dalam negerinya, dari 120 motor dibanding 180 TV, maka jika disederhanakan, 1 motor itu sama dengan 1,5 TV, dan juga sebaliknya 1 TV itu sama dengan 0,67 motor. Dari data ini bisa kita peroleh bahwasanya produksi televisi itu lebih efektif di negara B, karena di negara A kalau 1 motor sama dengan 1 TV, negara B 1 motor sama dengan 1,5 TV. Maka produksi televisi itu lebih efektif di negara B. Sedangkan produksi motor, kita lihat kalau di negara A 1 TV itu sama dengan 1 motor, kalau di negara B 1 TV sama dengan 0,67 motor, sehingga produksi motor itu lebih efektif di negara A karena mendapat produksinya dari perbandingan itu lebih dari perbandingan produksi di negara B. Sehingga dari dasar tukar dalam negeri ini bisa kita simpulkan bahwasanya negara A lebih baik untuk spesialisasi produksi di bidang motor, sedangkan negara B lebih spesialisasi untuk produksi televisi. Nah, sehingga jika kedua negara ini melakukan kegiatan perdagangan internasional, maka lebih baik karena negara A itu lebih efektif di motor, maka negara A akan lebih baik untuk mengekspor
motornya. Demikian juga dengan negara B, karena lebih efektif di televisi, maka lebih baik dia menjual televisi untuk mendapatkan motornya. Sehingga kedua negara itu jika melakukan perdagangan internasional akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Kita lihat keuntungan jika negara A dan negara B tadi melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kita lihat dari sisi negara A dulu. Tabel yang sudah kita bahas tadi, kemudian kita lihat keuntungannya. Keuntungan di negara A akan untung jika menukarkan motor atau mengekspor motor untuk mendapatkan televisi di negara B. Karena apa? Karena produksi televisi itu lebih efektif di negara B dibanding negara A. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah di dalam negeri satu motor itu sama dengan satu TV, sedangkan di luar negeri di negara B satu motor sama dengan 1,5 TV. Sehingga kalau satu motor, kalau negara A menukarkan atau mengekspor satu motor menjadi TV adalah, kalau di negara A satu motor sama dengan satu TV, di negara B satu motor sama dengan 1,5 TV. Jika mengekspor satu motornya, maka negara A akan memperoleh keuntungan 0,5 TV. Demikian juga dengan negara B yang nantinya juga akan sama-sama memperoleh keuntungan. Kita lihat, negara B akan untung jika menukarkan atau mengekspor TV menjadi motor di negara A. Keuntungan yang diperoleh, kalau kita lihat di dalam negeri negara B, satu motor itu sama dengan produksi 0,67 motor. Di negara B, satu TV itu sama dengan 0,67 motor. Kalau di luar negeri atau di negara A, satu TV sama dengan satu motor. Sehingga lebih efektif produksi di luar negeri. Jika negara B itu mengekspor atau menukarkan TV-nya menjadi motor, maka dia akan memperoleh keuntungan 0,33 motor. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Semoga penjelasan saya tadi bisa menginspirasi atau menambah wawasan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.